Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Farhan Abdullah, NIM 119 angkatan 2014. Saya akan menjelaskan tentang Montagem. Montagem itu adalah perangkaian komputer atau enggak bisa disebut juga dengan perakitan komputer. Kita buka. Pertama kita buka dulu filenya. D. Nah, itu di master. Kita buka. Ini Montagem desktop. Itu versinya web. Kita buka index, namanya index. Kita buka, maaf agak lemot sedikit laptopnya. Kita masuk ke Montagem. Pertama skip. Kita masuk ke awal Montagem. Yang pertama kita masukkan power supply terlebih dahulu. Power supply. Gunanya power supply adalah semacam untuk power dari CPU tersebut. Masukkan. Setelah itu jangan lupa skrupnya dipasang biar tidak lepas. Setelah itu oke, komplit. Kita masuk ke daerah motherboard yang bisa disebut juga papan ibu gitulah istilahnya kalau bahasa Indonesianya. Kita masuk RAM-nya, masukkan RAM-nya terlebih dahulu. Kita balik RAM-nya. Nah, sekiranya item-itemnya ini pas ke depan seperti itu, kita pasang. Terus pengapitnya jangan lupa. Setelah itu RAM yang kedua kita pasang, sama halnya RAM pertama, kita pasangnya sama. Item-itemnya jangan lupa. Kita apit dengan 2 ya. Setelah RAM selesai, kita masuk ke prosesor. Prosesor adalah kinerja dari CPU tersebut. Jangan lupa ininya. Ini sama ini hampir sama. Jadi yang ini harus pas di sini gitu. Jangan lupa ininya. Kita pasang. Nah, pas. Setelah itu tutup penguncinya. Kita pasang penguncinya biar gak bisa keluar. Setelah itu jangan lupa kompor, bisa dengan pasta. Nah, tunggu sampai dia itu menyebar. Nah, tunggu agak lama. Setelah itu kita pasang heatsink. Jangan lupa heatsinknya. Untuk pendingin, kita klik dingin. Setelah itu kabel dari heatsinknya biar prosesor itu dingin. Setelah itu install motherboardnya. Nah, kita pasang motherboardnya sekarang. Jangan lupa yang tempat USB ini harus pas, karena ini adalah pengeluaran. Jadi di bagian luar CPU yang ini itu harus pas. Kita pasang. Setelah itu skrupnya biar motherboard itu tidak bisa keluar. Kita masuk ke adapter card kayak LAN card, kita pasang LAN card. Ini namanya LAN card. Biasanya kalau kita pakai TP-Link gitu, LAN seperti itulah. Kita masuk ke wireless. Ini bagian wireless. Guna wireless itu biasanya kan komputer gak ada kan, itu cuman sekedar penambahan aja sih kalau wireless itu. Kita masuk ke video adapter atau VGA untuk tampilan. Kan ada banyak tuh kan, ada yang AMD, ada yang Nvidia, tergantung sih kalau cukup uangnya yang beli seperti itu. Kita masuk internal driver sekarang. Internal driver yang dimaksud dengan internal driver adalah dalam, di dalam. Internal berarti penyimpanan di dalam seperti itu. Ya, hard disk. Misalkan hard disk. Kita pasang hard disknya. Setelah itu jangan lupa skrupnya biar dia itu tidak bisa bisa tidak keluar. Gak ada penguncinya lah itu. Kita masuk ke drive in internal by, maksudnya itu eksternal, di luar gitu. Kayak kamu masang CD, kayak USB, floppy disk, yang maksudnya disket itu pasang. Nah,
Setelah itu jangan lupa ininya, skrupnya. Terus kita masukkan floppy disk. Gunanya floppy disk kan udah tahu kan? Gunanya itu untuk disket. Sekarang kan udah gak zaman kan disket kan? Zamannya sekarang USB lah seperti itu, atau FD lah. Setelah itu oke, kita masuk ke internal cable atau kabel bagian dalam. Kita masukkan kabel patah. Jangan lupa pin yang warna biru ini adalah pin yang ditunjukkan penggunaannya. Pasang. Oke. Setelah itu floppy cable. Gunanya floppy cable ini ditujukan untuk penyambungan motherboard dengan disket. Tepatnya disket itu yang disebut dengan floppy disk. Pas, jangan lupa pinnya. Setelah itu kita pasang floppy. Pasang ke sini. Tempatnya floppy disk atau bisa disebut dengan disket. Nah, kita pasang. Ya, betul. Nah, setelah itu ini kabel patah, gunanya untuk ke CD-ROM itu. Kita masukkan, jangan lupa yang agak menonjol dikit itu sebelah atas. Kita pasang. Pas. Terus jangan lupa ini power fan. Gunanya power fan ini biar kayak yang tadi itu heatsink, kita dipasangkan gitu. Namanya power fan, biar fannya itu hidup gitulah. Ini adalah kabel power supply yang dihubungkan dengan motherboard. Nah, maaf, ini sedikit rumit soalnya ininya gak begitu mau lah. Pasang, kita balik, menghubungkan ke power supply. Terus ini untuk kabel yang ini hubungkan juga. Terus yang satunya itu yang kabel platanya kan barusan putus. Awan putus sih, lepas gara-gara barusan. Nah, kita pasang. Ini ditujukan ke CD-ROM. Jangan lupa yang tadi kita pasang lagi. Terus ini menuju ke dari apa ya, untuk menghidupkan dari power itu langsung ke CD-ROM-nya. Langsung masuk. Setelah ini ke floppy drive-nya. Dari biar floppy drive-nya itu biar bisa hidup lah istilahnya gitu, sumber dayanya. Terus hard disk, jangan lupa dari power supply ke hard disk, itu penting. Terus yang terakhir ini adalah kabel SATA, namanya kabel SATA. Jangan lupa ini dicocokkan, bentuknya dicocokkan biar sama. Ini digunakan untuk kabel ke disk drive atau ke hard disk lah gitu. Kita pasang. Nah, setelah itu selesai. Oke, kita masuk ke external cable sekarang, bagian luar kabel. Jangan lupa pasang casingnya terlebih dahulu biar aman lah, yang di dalam biar tidak terkocar-kacir lah seperti itu. Jangan lupa skrupnya dipasang. Lanjut ke bagian kabel luar. Kita masuk kabel luar. Jangan lupa ini kabel VGA ke monitor. Katanya sih kabel VGA. Masukkan. Terus kabel keyboard. Gunanya kabel keyboard ini adalah kabel yang namanya itu PS2. Tuh. Masukkan keyboard dan mouse, ini sama-sama PS2.
Tapi sekarang ini PS2 sudah agak jarang lah dipakai. Sekarang mainnya tuh mouse Bluetooth, keyboard Bluetooth seperti itu. Terus USB jangan lupa anunya ini universal. Kita masukkan, pasang. Biasanya kan USB digunakan printer atau apa gitu. Ethernet biasanya kalau anak yang suka main point blank itu punya TP-Link sendiri biasanya seperti itu. Kita pasang. Wireless, jangan lupa wireless. Wireless itu biasanya kan kalau komputer kita mau ditambahin wireless kayak tadi itu, dia bisa wifi-an. Yang terakhir adalah power, yang menghubungkan ke power supply biar hidup lah komputernya itu, biar hidup. Pasang lah, selesai. Sekarang komputer bisa dinikmati meskipun Windowsnya bajakan. Ya, terima kasih. Saya pamit diri. Nama saya Fahrizal Farhan Abdullah. NIM 140411100119. Ya, nama saya itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.